dunia. Rangi hatiku, dengarkanlah doa permohonanku. Aku yang sengsara, kasihanilah. Aku penuh dosa, Kau ampunilah. Di daging roha nang gogonai, tunang tunaroa sai dihomai, ikon goki goma hinokomo, asa saat maratua Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 16 Maret 2023, yaitu dari Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kearifan seseorang sering teruji saat keadaan terdesak. Itulah sebabnya saran para orang bijak, jika dalam keadaan terdesak, usahakanlah tenang dan jangan panik. Fokus untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Salah mengambil keputusan bukannya mendapatkan jalan keluar, tapi justru malah menambah persoalan. Apa hubungannya dengan nats kita pada hari ini? Nabi Yeremia hadir pada masa-masa akhir pemerintahan Yehuda sebelum pembuangan. Nah, mereka mengalami tekanan politik dari pihak atau bangsa di luar mereka, terlebih di utara jatuh ke tangan Asyur, sehingga mereka atau raja-raja Yehuda mengambil keputusan tergesa-gesa oleh karena ketakutannya dengan berkoalisi dengan bangsa asing yang pada akhirnya mendatangkan bahala dalam kehidupan bangsa Yehuda karena mereka mengandalkan kekuatan manusia. Dalam ayat 1 dikatakan, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Bayangkan Bapak Ibu, dengan pena besi berarti cap yang tidak mungkin terhapus. Satu-satunya mungkin dengan cara melebur besi itu sehingga goresan akan dosa-dosa mereka akan menjadi terhapus. Yeremia hadir di tengah-tengah bangsa Yehuda memberikan suara yang sangat keras bagi mereka yang mengandalkan manusia. Dikatakan dalam ayat 5, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Kata manusia di sini dipakai dengan kata Adam, menunjukkan keberadaan manusia itu dulu adalah berasal dari debu dan tanah, menjelaskan ketidakada berartian dan tidak ada apa-apanya kita manusia yang mengandalkan kekuatan manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Manusia yang dari debu menjadi berharga sesungguhnya karena Tuhan. Jadi tanpa Tuhan kita hanyalah sebuah debu, tanpa Tuhan Adam itu adalah debu. Jadi dikatakan terkutuk karena kita membawa masalah dalam diri kita sendiri.
layaknya orang yang buta menuntun orang yang buta, maka akan bersama-sama jatuh ke dalam bahaya. Seperti itulah kecaman atau nasihat Yeremia kepada bangsa Yehuda yang mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa lain sehingga mendatangkan bahala dalam kehidupan mereka. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepadanya. Dia layaknya dalam ayat 8 dan 20 seperti pohon yang ditanam di tepi air, akarnya merambat ke batang air dan tidak mengalami panas terik. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan memiliki daya tahan yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai-bagai musim, baik kering ataupun musim hujan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu tetap berbuah walau apapun himpitan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan lebih menggunakan hatinya untuk membuat satu keputusan, melihat dan memahami situasi yang ada di luar dan membuat kesimpulannya bahwa ternyata Tuhan itu adalah benar-benar layak untuk dipertahankan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Tapi mereka yang mengandalkan manusia, mereka layaknya semak yang akan kering seturut dengan musim, kemudian terbakar hangus dan tidak ada yang tersisa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami, bahwa sesungguhnya sia-sialah ketika kami mengandalkan kekuatan manusia. Kami tidak akan mendapatkan jalan keluar, tetapi justru malah persoalan itu semakin bertambah dan bertambah. Tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Engkau, maka kami akan memiliki daya tahan yang lebih kuat menghadapi berbagai persoalan. Kami juga akan lebih berhikmat lagi dengan hati kami menilai, kami memutuskan, dan kami pada akhirnya mengikuti bahwa Engkaulah yang benar-benar layak untuk menjadi pegangan dalam kehidupan ini dan tidak ada yang lain yang dapat tergantikan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, apapun keterbatasan dalam dirinya, akan selalu tetap berbuah dan tetap tenang dalam setiap situasi dan kondisi dan tetap menjadi saluran berkat. Mampukan kami Tuhan setiap jemaat-Mu terlebih dalam pekerjaannya satu hari ini untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di daging roha nanggogonai con go kỳ